Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Akila. Saya dari Sekolah SMK Negeri 3 Tanjung Pandan, jurusan Pariwisata. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, saya sedang bersama seseorang yang bernama Ko Luis. Beliau adalah penggerak industri pariwisata di Pulau Belitung. Beliau adalah owner dari AMJ Tour and Travel Belitung. Yuk teman-teman, langsung saja kita ngobrol bersama beliau. Hai teman-teman, sekarang saya sudah bersama Ko Luis. Hai sobat pariwisata, salam kenal, saya Ko Luis dan salam pariwisata. Wih, keren. Oke kok, saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan industri pariwisata sebelum pandemi. Ya. Jadi, bisa kita mulai kok? Boleh? Ya. Pertanyaan pertama, saya penasaran bagaimana tanggapan Ko Luis tentang para turis yang berlibur ke Belitung? Terima kasih atas pertanyaan. Dek, siapa tadi? Siti. Dok Siti, oke. Sebelum pandemi, nah, turis yang datang ke Pulau Belitung itu ada yang dari lokal, ada dari mancanegara juga. Kita juga sempat menjadi bandara internasional kemarin. Wow, luar biasa sekali. Dan penerbangan dari Kuala Lumpur langsung menuju ke Bandara Hanajudin Tanjung Pandan sini. Nah, di saat itu memang salah satu sektor yang mendukung ekonomi kreatif, terutama di sektor industri pariwisata, buat para KUKM, buat juga para pelaku pariwisata, bahkan efek dominonya sangat luas sekali buat hal itu. Sangat luar biasa sekali. Iya, Ko. betul sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, Ko, bisa dijelaskan kondisi pariwisata di Belitung sebelum pandemi itu seperti apa sih, Ko? Ya, kondisi sebelum pandemi, pariwisata kita boleh dikatakan buat nasional ini, kalau secara pribadi Ko Luis itu peringkat 10 besar. Nah, dari 10 besar peringkat nasional. Jadi seperti sektor-sektor perhotelan udah mulai bermunculan seperti Hotel Bintang 4 yang kita ketahui, juga termasuk yang terakhir itu ada Bintang 5 ya kan di daerah Belitung Utara, dan berbagai destinasi-destinasi yang baru. Nah, tetapi intinya waktu sebelum pandemi Belitung belum menjadi geopark, ya kan? Apalagi sekarang sudah menjadi geopark atau taman alam dunia. Lebih wow lagi. Lebih wow lagi. Harusnya mungkin kita harus lebih kreatif dan berdoa setelah pandemi ini selesai berlalu. Mungkin Belitung bisa menjadi salah satu favorit destinasi yang dikunjungin dari pelancong, baik dari lokal maupun nasional ataupun dari mancanegara. Ya, semoga saja. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ko, biasanya kalau misal ada turis yang datang ke Belitung, biasanya tempat apa yang pertama kali mereka kunjungi dan apa alasannya? Oke. Ya, tamu biasanya berdasarkan selera mereka. Jika misalnya tamu yang dari milenial, mereka biasanya lebih fun ke sekolahan replika Laskar Pelangi, seperti contoh itu yang pertama, Museum Andre Hirata. Nah, misalnya tamu dengan yang pasangan, honeymoon, biasanya mereka lebih menikmatin suasana pulau, pantai, itu lebih dulu. Ataupun sebaliknya, misalnya contoh tamu-tamu dari mancanegara. Nah, mereka biasanya juga lebih suka ke Hopping Island, ataupun ke destinasi seperti Labong Island, ataupun pertulangan yang membuat mereka merasa hawa pantai atau vitamin C lah buat mereka. Oke, next pertanyaan selanjutnya, Ko, kita ini kan punya makanan khas yaitu gangan, ya kan, betul, Ko? betul. Nah, kira-kira bagaimana sih tanggapan para turis tentang gangan? Salah satu favorit yaitu gangan. Menurut saya ataupun menurut turis tersebut biasa yang datang ke Pulau Belitung, mereka sangat excited dengan masakan kuliner
Belitung, seperti makanan berdulang maupun yang gangan, apalagi gangan tersebut dimasak dengan kepala ikan ketarau dan serta bumbu-bumbu yang masih tradisional, yang ciri khasnya masih pakai lumpang, bukan pakai blender. Nah, di situ cita rasanya membuat mereka kadang-kadang meminta sampai 2 kali menu tersebut. Nah, tetapi itu kebanyakan dari tamu-tamu nasional, seperti tamu-tamu dari Jakarta, dari Bandung, dari Pulau Jawa, Kalimantan, Palembang, dan sebagainya. Tetap kalau jika tamu dari mancanegara, ada yang suka, ada yang tidak. Tidak sukanya ini kenapa? Ya mungkin contoh tamu dari China ataupun tamu dari Taiwan, nah mereka lebih suka ke Chinese food. Nah jika jika mereka merasakan kuliner gangan tersebut, ya mungkin di lidah mereka mungkin sedikit berbeda. Tetapi itu menjadi tantangan kita sebagai pelaku pariwisata untuk menceritakan apa sih keistimewaan dari gangan tersebut. Nah, biasanya ketika mereka mencicipin, nah mereka akan merasa sesuatu yang berbeda di lidahnya. Biasanya mereka mengatakan, wah ini bisa pecah di mulut. Next, pertanyaan kelima. Apa kesan pertama turis saat berlibur ke Belitung? Kesan pertama yang mereka rasakan, kita berbicara soal turis nasional misalnya. Mereka merasa sesuatu yang unik, apalagi mereka berlibur dengan taman alam seperti yang di Tanjung Tinggi, batu-batu granit yang indah, membuat mereka seakan-akan pengen balik lagi. Karena itu merupakan karya dari Tuhan. Jika suatu hal atau pemandangan karya dari Tuhan, biasanya itu nggak pernah bosan. Nah, itulah kesan pertama mereka. Orang bilang itu seperti gini, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, biasanya tamu itu akan balik lagi buat mencari atau mengunjungi destinasi-destinasi yang lain tanpa melupakan destinasi yang merupakan favorit dari Pulau Belitung. Seperti contoh Hopping Island, Pantai Tanjung Tinggi, itu biasanya. Pesonanya sangat kuat ya. Jadi kesan pertama mereka itu seakan-akan nggak bisa lupain ketika udah pulang ke asal daerah mereka itu merasa pengen lagi balik ke Pulau Belitung karena selain wisata yang unik berupa batu granit dan menjadi ikon juga 10 destinasi Bali baru. Nah, mereka merasa ini bisa membuang kejenuhan mereka sih sebenarnya. Dengan alam Belitung yang indah, makanan yang asik, suasana jalanan juga nggak buat stres kan, nggak ada macet seperti kalau di Jakarta, Bekasi ataupun di Bandung pasti mereka keluar jalan aja udah macet. Itu mungkin kesannya. Berarti Pulau Belitung ini memang sangat menarik ya kok, sampai turis saja tidak bisa melupakan gitu. Jadi saya udah hampir 10 tahun lebih bergerak di operator tour di Pulau Belitung. Saya merasakan sendiri. Begitu mereka ketika pulang, mereka bakalan bilang, seperti contoh hari ini. Nah, saya baru selesai sih bawa trip dengan peserta dari family trip. Nah, mereka sempat bilang mamanya akan mengajak adiknya lagi atau keluarga yang lain buat berkunjung lagi ke Pulau Belitung. Next, pertanyaan ke-6. Kita ini kan punya tradisi makanan yang khas, yaitu makan bedulang. Nah, kira-kira para turis ini pernah nggak sih mencoba makan bedulang dan apa tanggapan mereka? Nah, makanan bedulang adalah makanan khas dan adat kita ya. Sebenarnya tadi pertanyaan di awal juga Luis sudah nyinggung tuh makanan bedulang, ya kan? Mungkin Dek Sila masih ingat. Nah, saya tertarik dengan Pulau Seliu. Kemarin saya baru bawa sekitar 15-16 orang ke pulau itu. Nah, di situ kita lunch-nya itu disajikan makanan bedulang. Nah, itu sangat luar biasa karena makanan bedulang merupakan ciri khas. Ibaratnya wajah Belitung juga dalam kulinernya. Dan mereka merasa sesuatu yang berbeda tetapi enak, serta membuat mereka itu belum pernah merasakan. Seperti contoh gangan rias
itu salah satu menu yang spesial banget, mungkin seumur hidup para peserta itu baru pertama ngerasain. Jadi gangan rias itu, Dek, itu dari batangnya pisang, itu kan di dalamnya kan ada intinya. Iya. Nah, dari intinya itu dicampur dengan ikan asin, dimasak gangan, menjadi menu utama juga di makanan bedulang itu. Selain itu juga ada sambal, apa itu namanya itu, sambal, ada sambal yang ciri khas itu kalau sudah lupa lah, sambal merupakan serai, ya sambal serai. Ya. Nah, juga ada cumi yang oseng-oseng segala. Nah, itu sungguh luar biasa. Selain itu juga banyak sih yang jual-jual makanan bedulang seperti rumah makan Tempo dulu, juga ciri khas makanan bedulang, ya kan. Nah, menurut Kolui sendiri, makanan ini harus kita tetap melestarikan dan mempromosikan, karena makanan bedulang ini filosofinya begitu, mengajarkan cara kebersamaan. Gimana sih kita makan yang benar, dan gimana yang muda menghormati yang tua. Nah, makanya ketika setelah berdoa, biasanya yang nyiapin itu yang muda. Jadi pesertanya, misalnya contoh, misalnya pesertanya ada saya, ada Dek Kila ya. Nah, berarti Dek Kila yang harus nyiapin Koluis gitu. Begitu. Nasinya, sayurnya sesuai keinginan Koluis. Nah, jadi cepet-cepetlah jadi yang tua ya. Oh, berarti tradisi makan bedulang ini suasana kekeluargaannya sangat terasa sekali Betul, ya, Ko. betul. Jadi tamu juga akan merasa antara guiding maupun pelaku pariwisata menjadi satu kekerapan. Kadang-kadang kalau Ko Luis, jadi para guiding maupun Ko Luis sendiri bareng gitu makan ketika disajikan makanan bedulang itu. Jadi ini suatu pengalaman yang unik, yang spesial gitu. Betul sekali. Ko, di pertanyaan sebelumnya kan tadi kita sudah menyinggung tentang kesan pertama turis saat berlibur ke Belitung, dan kesannya itu sangat kuat sekali ya, Ko. Nah, sekarang di pertanyaan kali ini saya ingin bertanya, hal apa sih yang paling disukai turis dari Belitung? Mungkin bisa dijelaskan secara lebih spesifik, Ko? Ya, yang disukai sangat mungkin, tetapi ini juga Ko Luis rasakan ketika turis itu adalah pemandangan alam di Pulau Belitung. Karena pemandangan alam di Pulau Belitung seperti batu granit yang eksotis, air laut yang berwarna toska, serta gelombang juga nggak terlalu tinggi. Mereka bisa merasakan deburan ombak serta bermain di lautan, snorkeling dan lain-lain, bisa melihat terumbu karang dan ikan. Itu merupakan kesan yang mungkin lebih dirasakan dari mereka secara alami, karena ini merupakan karya Tuhan gitu loh. Ya kan? Jadi kembali lagi, kalau Luis sering berbicara bahwa karya Tuhan itu tidak akan mati, bahkan abadi. Hanya kita sebagai pelaku wisata, begitu juga silakan sekolah di pariwisata nih. Kita gimana kita harus melestarikan dan menjaga. Seperti contoh nih, bintang laut. Nah, kadang-kadang para tour guide atau apa yang salah ketika tamu, bintang lautnya diangkat. Ya kan? Diangkat buat foto-foto segala kan. Sedangkan bintang laut itu kalau diangkat dia susah napas. Ya kan? Akhirnya dia luka, dia busuk dan mati. Nah, cara melestarikan tersebut ya kita harus kasih SOP dulu. Kita boleh foto, tetapi bintang laut itu masih di dalam air. Nah, itu salah satu contoh. Sehingga kelak mungkin anak cucu ya generasi berikutnya bisa merasakan karya Tuhan tersebut. Nah, itu aja sih. Jadi kesan yang mungkin yang pertama di alam Pulau Belitung ini yang indah. Bahkan Ko Luis itu bahkan Ko Luis sendiri sering menceritakan bahwa Belitung itu adalah indah di mata dunia. Intinya sering menceritakan hal itu. Nah, teman-teman, ini juga sebagai pengingat bagi kita semua, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Ko Luis tentang bintang laut ya. Starfish. Kita boleh mengagumi ciptaan Tuhan, boleh. Tapi kita juga harus tetap melestarikannya, teman-teman. Mungkin ada sedikit tambahan, Sila, Ya, soal sampah. Kadang-kadang masyarakat lokal kita
masih belum terbiasa buang sampah pada tempatnya. Seperti beberapa minggu yang lalu, kadang-kadang mereka liburan ke pantai Tanjung Tinggi, makan bersama, tetapi kadang-kadang sampah ditinggali di tempat. Nah, ketika air pasang, itu akan membawa. Kasiannya apa? Ikan. Ekosistem yang ada di laut, dia akan memakan plastik yang tidak mungkin ya ribuan tahun, bahkan jutaan tahun yang baru terurai. Nah, mungkin Sila sebagai generasi penerus harus kuat edukasi akan hal ini, soal sampah tersebut. Itu salah satu juga yang akan merusak, akhirnya Belitung ini akan menjadi tidak indah ketika kalau kita sering melakukan hal itu. Nah, ini ya, sampah. Sampah adalah hal yang sangat serius. Ini menyangkut kebersihan dan ini adalah hal yang sangat serius. Seperti yang tadi sudah disinggung oleh Ko Luis tentang membuang sampah di pantai, itu bisa berdampak ya kepada ekosistem laut dan itu sangat buruk sekali. Jadi kita harus menjaga kebersihan, kita harus melestarikan, kita harus mencintai alam. Oke, next. Ko, ini saya penasaran kok. Apakah ada turis mancanegara yang menetap di Belitung dan jika ada, apa alasannya? Ya, sebelum saya jawab, mungkin saya pengen menanyakan sesuatu. Dalam hal apa nih dia menetap? Apakah dia sebagai tamu, dia menetap bisa extend, atau dia hanya punya usaha di sini? Dalam hal apa? Sebagai tamu mungkin. Mungkin tamu extend. Nah, biasanya pertanyaan yang dari Dek Sila tadi, biasa tamu akan merasa extend ketika dia udah merasa pandangan yang pertama, kesan pertama itu kan. Ketika dia mendapat kesan yang begitu menggoda atau memberi suatu keistimewaan, mungkin dia akan extend. Dan Ko Luis sering mendapatkan tamu-tamu seperti dari Tiongkok maupun dari Jepang. Itu kadang-kadang mereka biasanya tripnya 3 hari 2 malam nih. Tiba-tiba mereka pengen tambah extend dan biasa sampai hal yang serius mereka lakukan, yaitu kadang-kadang tiket yang pulang ke Jakarta itu sampai di refund. Intinya walaupun hangus sampai 50% mereka lelang. Luis pernah ngalamin. Kalau Luis pernah ngalamin hal tersebut. Berarti banyak ya kok yang menetap sebagai tamu? Ya, dalam hal apa dulu menetap? Dia sebagai tamu kan dia ada paket turnya. Kalau dia menetap sebagai tamu untuk usaha, nah mungkin itu Ko Luis belum pernah ketemu. Tetapi kalau misalnya tamu dari mancanegara itu datang berlibur, contoh ngambil paket trip sama Ko Luis itu 3 hari 2 malam. Ketika sudah sampai di Pulau Belitung dan mereka merasa sesuatu yang estetik banget, akhirnya mungkin Ko Luis, boleh nggak kita extend 1 malam, mungkin suasana hotel dengan berbeda, ataupun kadang-kadang mereka ketika sampai di Pulau Lebong, lihat villa-villa yang indah di Pulau Lebong dan mereka pengen nginap semalam di Lebong Island, ya mungkin mereka akan tambah sehari. Itu yang pernah Ko Luis rasakan, bukan, Ko Luis dapatkan tamu seperti itu. Tapi kalau tamu buat dia sebagai tamu, terus dia nggak pulang lagi dan dia menjadi netap di sini dan menjadi membuat usaha di Pulau Belitung, Ko Luis belum pernah ketemu akan hal itu. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang oleh-oleh. Ya. Sip. Nih kok kalau misalkan kita liburan nih kok ya, rasanya kayak nggak sah, kayak ada yang kurang gitu kalau misalkannya kita belum beli oleh-oleh gitu ya kok. Nah, oleh-oleh apa aja sih yang jadi favorit para turis? Oke, jadi tergantung turis juga. Kalau dia turisnya ibu rumah tangga misalnya, nah mereka akan biasanya ngincarin kayak terasi Belitung, kerupuk Belitung, makanan kuliner Belitung, makanan basah seperti ketam isi, japit isi, bakso ikan, dan ini biasa mereka otak-otak juga. Tetapi kalau misalnya anak muda, para pelajar, mereka mengincari cenderamata seperti batu sata mungkin, terus kaos-kaos yang ada tulisan Belitung, ya kan. Nah, saya tambah satu lagi yang sekarang udah menjadi produk tetap, yaitu buat motong seperti motong sayur itu, talem
kalau nggak salah saya sebut talam yang dari kayu yang dibuat. Nah itu juga menjadi incaran biasa dari ibu rumah tangga. Jika turis-turis yang mancanegara, nah biasanya juga kadang-kadang ada yang beli oleh-oleh, kadang-kadang yang tidak, karena ketika dia pulang ke negaranya ada seperti karantina ataupun apa lebih susah mungkin. Wah teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir ya. Sangat seru sekali mengobrol dengan Ko Luis. Kita bisa mendapatkan pengetahuan ya Ko. Sama-sama. Oke, pertanyaan terakhir. Udah terakhir? Iya. Ko pikir baru ke-9. Ko, menurut Ko Luis secara pribadi nih ya Ko. Siap. Apa aja sih yang masih perlu dimajukan dari pariwisata di Belitung? Mungkin dari segi SDM-nya atau dari segi apanya dan bagaimana caranya? Ya, saya setuju sekali dengan kata SDM tersebut. Kita perlu upgrade SDM, nah, terutama buat generasi muda supaya SDM tersebut skill up lagi. Sekarang kita harus gimana sih kreatif di era digital ini. Nah, kita masih kekurangan dengan media promo. Kita masih kurang menceritakan kepada dunia bahwa Belitung itu indah. Makanannya itu luar biasa. Kalau Luis sering bilang putus lidah kalau udah makan. Dalam arti kata saking enaknya kan. Nah, kita perlu jadi generasi muda harus belajar gimana sih memacu kreativitas dia di era digital dengan menjadi media promo maupun personal branding dia, sehingga dia bisa memajukan pariwisata. Dalam arti kata dia menceritakan pariwisata itu secara era digital sehingga menjangkau menjangkau sasarannya lebih luas dan lebih tepat. Nah, mungkin Ko Luis itu yang hal pertama. Ya, kedua soal masyarakat sini, soal sampah. Edukasi ya kan. Nah, di mana generasi muda juga sama-sama dengan para pelaku pariwisata ataupun pegiat pejuang pariwisata juga harus bersama untuk edukasi hal itu. Dan kita sering mendengar soal tambang juga ya kan. Nah, tambang itu juga dalam kata bukan kita mencegah tambang tersebut, karena tambang juga diperlukan, tetapi zona-zona yang sudah merupakan hutan lindung, yang sudah merusak alam, nah generasi muda harus berani mensuarakan baik di media sosial ataupun apa, karena tujuan bukan buat dirinya pribadi, bukan buat Ko Luis ataupun buat Sila, tetapi ini buat Belitung tercinta. Mungkin itu, Sila. Ya, berarti untuk memajukan pariwisata di Belitung ini kita membutuhkan skill dan juga kerjasama ya Ko. Ya, karena gini Sila, seseorang itu bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka pintar, tetapi karena mereka biasa. Ya kan? Mereka selalu menceritakan gimana Belitung itu indah, Belitung itu benar-benar luar biasa. Karena kebiasaan-kebiasaan ini, gimana kita buang sampah pada tempat yang benar, gimana kita edukasi dengan teman-teman milenial, anak-anak muda, gimana cara kita kreatif di dunia konten, kreator konten, ataupun di dunia platform yang lain sebagai media promo, personal branding, karena biasa terus akhirnya bisa. Oke. Oh ya Ko, itu bajunya baju channel ya? Betul. Bisa diceritakan Ko? Jadi channel ini sebagai kembali lagi tentang gimana sih kita memaju kreatif di era digital. Jadi Ko Luis juga sebagai kreator konten di Pulau Belitung dan juga sebagai ketua YouTuber Belitung. Nah, Ko Luis pengen mengenal Belitung itu di mata dunia lewat platform YouTube. Jadi juga banyak tentang cerita tentang pariwisata di Belitung maupun budaya di Belitung serta kuliner yang ada di Belitung, bahkan sejarah-sejarah seperti contoh nih, pertama kali timah ditemukan misalnya ada gitu. Mungkin Sila bisa bantu Ko Luis buat subscribe juga ya, like dan serta view, jangan lupa. Nah teman-teman, buat yang ingin update tentang konten-konten seputar pariwisata, bisa tuh subscribe channel Ko Luis. Jangan lupa. Ya, jangan lupa ya.
AMJ channel _78. 78. Thank you. Sekali lagi kita.